Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat kuis di LMS Unsika. Langkah pertama, silakan Bapak dan Ibu masuk ke laman situs elearning.unsika.ac.id. Selanjutnya Bapak dan Ibu login menggunakan akun Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu login, maka akan didapati tampilan di halaman dashboard LMS Unsika kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya kita akan membuat kuis di kelas Ulum Al-Hadis kelas B Selasa 7.30 sampai 9:10. Kita klik view di kelas tersebut. Setelah itu kita akan melihat tampilan-tampilan pertemuan seperti ini. Nah, kita kemudian jangan lupa hidupkan mode ubah di atas. Kita akan membuat soal kuisnya misalnya di pertemuan ke-9. Bapak dan Ibu tinggal tambahkan topik di bawah ini, diklik tambah topik. Kemudian di bagian ini kita bisa membuat lebih dari satu. Misalnya satu semester 16 kali pertemuan, kita buatkan topiknya sekaligus 16 juga bisa. Di sini kita tinggal tambahkan topik. Kemudian akan tampil topik 9 seperti ini. Kita juga bisa merubah topik 9 ini menjadi pertemuan 9 dengan klik di sini. Kemudian edit, ubah topik. Kita bisa di sana merubah menjadi pertemuan 9. Tinggal klik custom, tulis secara manual pertemuan 9. Kemudian scroll ke bawah, simpan perubahan. Selanjutnya kita akan membuat kuis di pertemuan 9 ini. Tinggal klik pertemuan 9, kemudian klik tambahkan aktivitas atau sumber. Selanjutnya di sini kita akan melihat menu-menu yang banyak. Nah, kali ini kita pilih kuis karena kita akan membuat kuis. Klik di sana, kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, di tampilan ini diminta untuk namanya ya. Ini ada tanda merah di sini, ini tandanya harus wajib diisi. Kita misalnya namanya UTS semester Gasal tahun akademik 2022-2023. Kemudian di bawahnya kita scroll, ini ada waktu pengerjaan. Nah, di sini ada kuis dimulai dan kuis diakhiri. Kita tinggal klik di sini aktifkan. Misalnya tanggalnya kita tidak dirubah. Di sini jamnya disesuaikan dengan jamnya, misalnya jam 7.30. Nah, tanggalnya bisa disesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu. Nah, kemudian diakhiri pada jam 9:10. Misalnya sesuaikan saja dengan jadwal Bapak dan Ibu. Nah, adapun waktu pengerjaan, durasinya kita bisa sesuaikan. Misalnya mahasiswa hanya dikasih kesempatan 60 menit saja untuk mengerjakan soal ini. Maka di sini ketika waktu berakhir, secara otomatis jawaban dari mahasiswa akan terkirim meskipun belum disubmit ya. Nah, selanjutnya kemudian kita simpan dan tampilkan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Waktu pengerjaan 1 jam sesuai yang tadi kita atur yaitu 60 menit. Kemudian belum ada pertanyaan yang dimasukkan, maka perlu kita edit quiz. Klik edit quiz. Kemudian selanjutnya di sini akan lihat tampilan seperti ini. Misalnya nilai maksimum di sini 10. Nah, kita bisa rubah menjadi 100 sesuai dengan keinginan kita. Simpan. Nah, kemudian di sini ada juga tampilan kocok pertanyaan. Jikalau memang pertanyaan pilihan ganda, kita bisa pilih pilihan ini, kocok pertanyaan. Ya, misalnya kita hari ini akan mencoba membuat soal pilihan ganda. Tinggal klik tambah, kemudian klik sebuah pertanyaan baru dipilih. Di sini ada pilihan yang banyak. Ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, dan seterusnya ya. Nah, kita misalnya akan membuat soal pilihan ganda. Kita bisa klik tambahkan. Nah, setelah klik tambahkan, kita bisa siapkan juga soal yang akan kita tambahkan itu dari soal-soal yang memang sudah kita buat. Misalnya kita di sini di minimize dulu, kemudian kita coba siapkan soal yang akan kita tambahkan. Nah, kita bisa pindahkan soal-soal dari soal yang sudah kita buat ya. Nama soal, misalnya nama soalnya nomor 1 boleh, atau langsung nomor saja juga nggak apa-apa. Nah, di sini yang tinggal yang tanda merah ini harus terisi ya. Nah, kemudian teks soalnya kita bisa kopikan dari soal yang sudah ada di sini. Kita copy paste aja di sini ya. Bisa ditempel langsung atau copy paste.
Kemudian di sini untuk pilihannya ya. Di sini menomori pilihan. Nah, pakai yang standar saja yaitu A kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya. Nantinya secara otomatis ya kita klik di sini ya. Jadi pilih aja yang sesuai yang standarnya. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan ya nantinya yang menjadi pilihan dari pertanyaan yang ada di atas tadi. Nah, di sini juga sudah ada, kita sudah siapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal copy saja dari sini ya. Pilihan A kita copy ya. Tinggal di copy paste, di copy kemudian disimpan di sini. Nah, karena di sini kuncinya A, maka di sini dinilainya itu A ini menjadi 100% ya sebagai kunci jawabannya. Berikutnya pilihan B kita copy paste juga di sini ya, di copy paste. Nah, di sini tinggal Ctrl C dan Ctrl V saja ya. Kemudian pilihan ketiga juga sama, kita copy paste ya. Sama seperti itu di bawahnya copy paste ya, jangan sampai salah mengkopikan ya. Jadi harus sesuai ya. Di sini ada pilihan keempat ya, pilih 4 berarti di bawah pilih 4 itu D ya. Kemudian di sini untuk pilihan E-nya bisa disimpan di pilih 5 ya. Jadi jangan sampai meletakkan atau salah kolom ya, apalagi di bawah umpan balik nanti akan tidak tampil ya di bagian mahasiswa yang akan mengerjakan itu ya. Jadi ini cara membuatnya, tinggal setelah itu kita simpan perubahan ya, di scroll ke bawah simpan perubahan. Nah, inilah soal yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya tinggal tambah seperti yang tadi. Nah, adapun kalau Bapak dan Ibu sudah membuatnya, misalnya soalnya jumlahnya 20 atau sampai 50, nah nanti di video saya yang lain akan saya berikan tutorial tentang cara memindahkan soal dari kelas yang sudah dibuat ini kepada kelas lain yang masih kosong atau yang belum dibuat. Nanti bisa dilihat di video yang lain. Itu saja untuk cara membuat soal atau kuis di LMS Unsika ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.